Imbas penyebaran penyakit mulut dan kuku, harga sapi di pasar hewan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta merosot. Sempat tertunda, makan bergizi gratis akhirnya digelar di Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 636 prajurit siswa TNI AU mengikuti latihan berganda selama 9 hari. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, sebuah mikrobus yang mengangkut 4 orang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terperosok dan terguling usai gagal melakukan pengeperan di jalan menanjak. Kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Raya Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini karena sopir mikrobus terlambat mengoper gigi sehingga menyebabkan mikrobus mundur dan terguling. Tim gabungan dan sukarelawan mengevakuasi korban dan memindahkan mikrobus dari lokasi jatuhnya mikrobus di ketinggian sekitar 2 meter. Bahwa kronologi kejadian dari laka tunggal ini sebagai akibat karena sopir setelah sampai di TKP Jalan Tanjakan, tepatnya di sebelah utara Puskesmas 2 itu belum sempat mengoper gigi, jadi terlambat mengoper giginya dari gigi 3 ke gigi 1, sehingga terlambat sehingga kendaraan tersebut mundur dan terperosok sedalam kurang lebih 2 meter, demikian. Seluruh penumpang dan sopir dalam kondisi selamat. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Kementerian Pertanian terus mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, salah satunya di kelompok ternak di Kulon Progo, Yogyakarta. Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan vaksinasi di kelompok ternak Ngudi Makmur, Desa Bendungan, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Meski angka penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah ini terhitung rendah, vaksinasi dilakukan agar kekebalan komunal pada ternak di wilayah ini terbentuk dan terhindar dari PMK. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebut jumlah kasus PMK hingga saat ini tercatat sudah mencapai 13.000 kasus dengan angka kematian mencapai 338 ekor. Vaksinasi menjadi upaya efektif untuk menciptakan kekebalan komunal agar hewan ternak baik sapi maupun domba tidak terpapar PMK. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga agar sapi-sapi yang ada ini segera divaksin, dan tadi sudah dilakukan vaksinasi juga. Nanti kita juga menunggu usulan dari Dinas Provinsi untuk permintaan vaksin di tahun 2025 ini. Begitu kami sudah dapat permohonannya akan kami berikan secara bertahap, dan tentu kami minta ini segera divaksinkan agar kekebalan komunal sapi-sapi khususnya di Kulon Progo akan terbentuk. Dan walaupun nanti ada masuk melalui ternak-ternak yang mungkin membawa virus, tetapi dengan kekebalan yang ada, maka sapi-sapinya akan tetap terjaga. Di Yogyakarta sendiri tercatat ada 1.785 kasus PMK hingga 9 Januari kemarin. Sebanyak 118 ternak mati, 14 ekor sembuh dan potong bersyarat sebanyak 47 ekor. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, saudara, dampak wabah PMK, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Gunung Kidul merosot.
Kondisi ini membuat pedagang sapi resah karena permintaan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK berdampak pada lesunya perdagangan ternak, salah satunya di Pasar Hewan Sionoharjo, Logandeng, Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Gunung Kidul membuat harga jual sapi di sejumlah pasar hewan turun drastis. Kondisi ini sudah dirasakan penjual sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sejak beberapa pekan lalu. Merosotnya harga jual sapi di pasar hewan ini kisaran 3 hingga 4 juta rupiah. Kondisi ini pun menimbulkan keresahan bagi para pedagang. Paruh harga, yang beli cuma yang gemuk, kalau yang kecil-kecil nggak laku. Ya kadang-kadang kalau jagal kalau masih sehat masih harga tinggi, kalau daging masih sapi sehat loh. Kalau yang udah sehat ya ragu-ragu mau beli. Nggak, kadang-kadang jagal juga masih ada yang beli. Tapi ya kadang-kadang dibeli 14 nanti lakunya 11 gitu. Jadi penurunannya 3-4 jutaan. Ya. Pedagang sapi pun berharap penyebaran penyakit mulut dan kuku tidak semakin meluas sehingga harga jual sapi kembali normal. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sempat tertunda makan bergizi gratis di Solo, Jawa Tengah akhirnya digelar. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi tambahan vaksin sebanyak 40.000 dosis dan akan didistribusikan ke 35 kabupaten kota. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 3.968 kasus penyakit mulut dan kuku yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dengan kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Grobogan. Pelaksana tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Haryanta Nugraha mengatakan, Jawa Tengah mendapat alokasi tambahan vaksin sebanyak 40.000 dosis untuk disuntikan ke hewan-hewan ternak di wilayah Jawa Tengah. Sebelumnya, Jawa Tengah telah mendapat alokasi vaksin sebanyak 8.750 dosis dan sudah didistribusikan ke 15 kabupaten kota. Vaksin tahap pertama, Jawa Tengah mendapatkan alokasi 8.750 dosis pada tanggal 29 Desember yang lalu, dan itu dialokasikan untuk 15 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ditambah satu dari Asosiasi Peternak Pengembukan Sapi Indonesia. Jadi sampai dengan saat ini untuk capaian fisik untuk pelaksanaan vaksinasinya sudah sekitar 85%. Kemudian hari ini kami juga sudah mendapatkan alokasi vaksin yang barusan datang tadi sebanyak 40.000 dosis produksi dari Puspesma milik dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang nanti akan segera kami distribusikan kepada 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Dari total populasi hewan ternak di Jawa Tengah sebanyak 1,3 juta ekor, setidaknya Jawa Tengah masih membutuhkan sekitar 700 hingga 800 ribu dosis vaksin untuk menekan penyebaran PMK. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meluas. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan vaksinasi dan penyemprotan disinfektan. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah per 12 Januari 2025 terdapat 164 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi.
15 ekor diantaranya sudah berhasil disembuhkan, sehingga yang masih terjangkit ada 149 ekor sapi. Untuk mencegah penularan yang lebih banyak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes melakukan vaksinasi. Jawa Tengah mendapat 400.000 dosis dan pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan 2 tahap dengan tujuan agar mendapatkan hasil maksimal. Di 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, kita akan melakukan vaksinasi 200.000 dosis, Pak. Nah, kemudian nanti tahap kedua, yang 200.000 berikutnya adalah di bulan Juli, Agustus, September. Jadi kita bikin 2 ini, Pak. Karena tadi, ini kalau tidak serentak, tidak akan maksimal hasilnya. Mudah-mudahan dengan adanya 400.000 dosis nanti masuk di Jawa Tengah, ini bisa meredakan atau mengendalikan PMK. Kementerian Pertanian mengimbau kepada warga yang memiliki hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba tidak perlu khawatir. PMK dapat disembuhkan asal mendapatkan penanganan cepat. Peternak bisa segera melapor kepada petugas apabila melihat gejala-gejala PMK sehingga cepat mendapat penanganan dan pengobatan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Setelah sempat tertunda, program makan bergizi gratis akhirnya digelar di Solo, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Kesibukan sudah terlihat sejak pagi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Tim menyiapkan paket berisi makanan bergizi yang akan disalurkan ke sejumlah sekolah. Menunya adalah nasi, sayur, lauk ayam goreng, buah, dan susu. Senin pagi, program makan bergizi gratis di Solo secara resmi dimulai. Ada 7 sekolah yang menerima paket makan bergizi gratis. 2.787 di 7 sekolah di seputaran Purwodiningrat. Nah, di seputaran titik radiusnya tidak boleh lebih dari 2 kilo. Ya, karena tiap SPPG tidak boleh lebih dari 3.000. Karena kalau lebih nanti ya akan sudah dihitung oleh tim SPPG. Sementara itu pihak sekolah sendiri menyambut baik adanya program makan bergizi gratis. Sebab masih banyak keluarga yang kesulitan untuk menyiapkan sarapan pagi untuk anak. Hanya saja untuk selanjutnya akan diberikan jadwal oleh SPPG setempat terkait dengan waktu pemberian makanan. Nanti tergantung jadwal yang diberikan kepada kami. Kami kan belum diberikan jadwal apakah nanti akan setiap pagi atau nanti untuk siang, kami kan belum tahu. Kalau hari ini kan memang jadwalnya pagi. Nanti kan dari dapur nanti kami akan diberi jadwal pastinya kan ya. Nah, kalau kami diberi jadwal ya nanti kami kondisikan untuk anak-anak. Ini makannya dari kalau makan pagi di sini otomatis di rumah kan tidak harus makan pagi. Tapi kalau misalnya nanti jadwalnya adalah siang ya otomatis nanti tidak perlu membekal makan siang. Makan bergizi gratis ini diberikan pada siswa mulai dari TK hingga SMA dan sederajat. Kota Solo sendiri baru memiliki 2 SPPG, yaitu di Jebres dan Laweyan. Namun yang benar-benar siap adalah SPPG di wilayah Kecamatan Jebres. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang, Saudara. Meski harga cabai saat ini berangsur turun, namun harganya belum stabil. Harga cabai rawit merah yang sempat menyentuh angka Rp95.000 kini turun menjadi sekitar Rp83.000 per kilogram. Di Pasar Johar, Kota Semarang, harga cabai rawit merah turun harga dari Rp95.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp82 hingga Rp83.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting turun dari harga Rp47.000 menjadi Rp43 hingga Rp45.000 per kilogram. Cabai merah besar dari harga Rp45.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Harga cabai hijau besar turun dari harga Rp30.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Cabai hijau kecil turun dari harga Rp50.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya.
Riyati, salah satu pedagang cabai, mengaku tidak tahu apakah besok harga cabai masih sama atau berbeda. Pasalnya, harga cabai masih belum stabil. Untuk komoditas cabai rawit sendiri, harga normal biasanya berkisar antara Rp60.000 per kilogram. Ini harga cabai turun. Kemarin 90, hari ini 83, 82 rawit merah. Kalau merah keriting 47, sekarang 45, 43. Hijau besar juga turun, kemarin 28, 30, hari ini 25. Cabai ceplos untuk gorengan telalap itu ya, kemarin 65, hari ini kemarin 50, hari ini cuma 47, 45. Nah, terus untuk stok cabai yang dijual oleh Riyati saat ini berasal dari daerah Temanggung. Biasanya jika cuaca bagus dan saat musim panen, stok cabai bisa diambil dari berbagai wilayah seperti Blora, Wonosobo, hingga Mojokerto. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 636 prajurit siswa TNI AU mengikuti latihan berganda selama 9 hari. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Lebih dari 7 juta batang bambu menjadi bagian dari konstruksi dalam pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Jutaan batang bambu dari berbagai daerah diikat sedemikian rupa untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi sebagai suatu sistem matras. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan sidak di salah satu lokasi pembangunan jalan tol Semarang-Demak mengaku bangga dengan teknik matras bambu yang menggunakan jutaan batang bambu dan merupakan ide kreatif serta karya anak bangsa. Luas lahan yang menggunakan matras bambu ini mencapai sekitar 6,2 km. Saat ini proses pengerjaan matras bambu ini sudah mencapai 5 km sehingga tinggal sekitar 1 km lagi diselesaikan. Setelah matras bambu selesai, dilakukan pemampatan atau pemadatan dengan material lainnya. Sehingga mudah-mudahan dengan membangun jalan tol terintegrasi dengan tanggul laut ini bisa semakin membuat masyarakat Semarang dan Demak lebih nyaman dan lebih tenang karena terhindar dari bahaya banjir. Nah, yang menarik dan menjadi sesuatu yang perlu menginspirasi kita semua adalah dengan menggunakan teknik matras bambu. Ini adalah karya inovasi. Sementara soal pembebasan lahan proyek tol ini sudah mencapai sekitar 85%. Nilai total proyek sekitar 10,8 triliun rupiah. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, sebanyak 636 prajurit siswa sekolah pertama Tamtama Prajurit Karir TNI Angkatan Udara Angkatan ke-88 mengikuti latihan berganda. Dan latihan yang dilakukan selama 9 hari tersebut untuk mengasah kemampuan dalam penyeberangan basah, menembak hingga SAR bagi para prajurit siswa. Prajurit siswa atau Prasis pertama Tamtama Prajurit Karir TNI Angkatan Udara Angkatan ke-88 ini berjalan mengikuti latihan berganda di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Para Prasis berjalan menyusuri pedesaan, berjalan di antara tebing, melintasi jembatan, hingga melakukan penyeberangan basah. Selain mengasah kemampuan tersebut, para prajurit siswa juga mempraktikkan ilmu teori yang mereka dapat selama 5 bulan 2 minggu. Di antaranya, mengasah ilmu medan peta, taktik kesatuan kecil, tembak reaksi, survival, hingga serangan senja.
Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko menjelaskan, latihan berganda dilakukan di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, hingga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Latihan berganda ini sangat penting bagi setiap prajurit siswa, karena untuk mengasah kemampuan, keterampilan, dan mental juang yang nantinya akan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit. 5 bulan 2 minggu latihan berganda adalah latihan yang diakumulasikan seluruh latihan yang sudah dipelajari oleh para siswa ini. Mereka akan berlatih mulai dari Kabupaten Wonogiri sampai dengan Pacitan selama 9 hari tambah 1 hari untuk pull in dan pull out-nya. Mereka akan berlatih mulai dari turun tebing, penyeberangan basah, SAR, penembakan, semuanya akan dilatihkan. Teori-teori yang didapat di kelas selama ini akan mereka praktekkan. Disinilah ujian fisik dan teknik mereka pertama. Latihan berganda yang diikuti 636 prajurit siswa Sekolah Pertama Tamtama Prajurit Karir TNI Angkatan Udara Angkatan ke-88 ini sudah berlangsung mulai 6 Januari hingga 15 Januari 2025. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.